Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wangi Frilkinanti. Di sini saya akan memaparkan materi teori humanistik. Definisi teori humanistik menurut Yusuf Syamsu, teori humanistik dapat diartikan sebagai orientasi bersifat teoritis yang menekankan kepada keunikan kualitas manusia, khususnya berhubungan dengan kehendak bebas dan potensi untuk mengembangkan diri. Jadi, teori ini berfokus pada manusia atau mengedepankan manusia untuk mengembangkan potensi diri. Tujuan teori pembelajaran humanistik adalah teori yang berorientasi pada aspek kemanusiaan yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Dalam hal ini peserta didik, dengan harapan peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Teori ini memandang manusia sebagai subjek yang bebas, merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Jadi tujuannya itu untuk memanusiakan manusia gitu. Selanjutnya ada teori humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menghadirkan teori yang komprehensif atau menyeluruh dan sangat jelas menunjukkan bahwa orientasi humanistik memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern mengenai perilaku manusia. Teori Maslow berdasarkan pada anggapan bahwa setiap individu memiliki dua hal di dalam dirinya. Yang pertama, adanya usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan itu. Maslow menyatakan bahwa manusia bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya hierarkis. Hierarkis itu tingkatan ya. Nah, tingkatan yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali dan paling mendesak karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis manusia dan juga keberlangsungan hidupnya. Antara lain, kehidupan makan, tempat tidur, air, tempat untuk tinggal, seksual, dan bebas dari rasa sakit. Tingkat kedua, kebutuhan akan adanya keselamatan, keamanan, dan bebas dari ancaman bahaya atau resiko kerugian berupa jaminan keselamatan dari lingkungannya. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki seseorang yang cakupannya untuk membina keintiman atau kedekatan dengan orang lain, persahabatan, dan adanya dukungan. Kebutuhan ini akan mendorong individu untuk menjalin hubungan secara afektif dan emosional dengan individu lainnya, baik lawan jenis ataupun sesama jenis, dalam lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat. Selanjutnya, tingkat keempat, kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri, berupa kebutuhan untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Seseorang perlu mengetahui bahwa dirinya berharga dan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam kehidupannya. Yang terakhir, tingkat tertinggi. Jadi tingkat yang sebelum itu sudah terpenuhi. Adanya kebutuhan akan kecantikan, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan keinginan dan potensi yang dia miliki. Karena hierarkis Maslow ini berbentuk piramida, maka Maslow menyimpulkan bahwa kebutuhan dasar yang berada di tingkat paling bawah piramida akan mendominasi perilaku setiap individu sampai kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi pada setiap tingkatannya. Lalu, kebutuhan pada setiap tingkat di atasnya akan menjadi dominan ketika kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Yang pertama kita bahas adalah kelebihan. Teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Selanjutnya, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Lalu, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Jadi itu kelebihannya. Selanjutnya ada kekurangan. Implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Lalu, adapun yang selanjutnya, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Selanjutnya, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Yang terakhir, ada sejarahnya nih. Perkembangan teori psikologi humanistik berkembang sekitar tahun 1950-an. Sebagai suatu teori yang menantang teori lain yang lebih dulu, ada seperti teori psikoanalisis klasik dan behavioristik. Teori humanistik mengkritik teori psikososial Freud, karena dalam teorinya, Freud menyatakan bahwa tingkah laku manusia didominasi oleh dorongan yang bersifat primitif dan bersifat hewani. Sedangkan teori belajar behavioristik mendapat kritikan karena terlalu fokus dengan penelitian terhadap binatang dan menganalisis kepribadian secara terpisah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.